Jumpa lagi dengan Auto Koko. Kali ini teman-teman, saya akan sharing pengalaman waktu kemarin dari perjalanan dari Jogja ke Cilacap lewat jalur biasa yang saya sempat upload, yaitu di Jalan Dendeles, kemudian lewat Pantai Suwuk, terus Pantai Menganti, dan tembus di Pantai Ayah, terus lanjut ke Adipala dan Cilacap. Nah, kejadian waktu di sekitar Pantai Menganti itu karena jalannya juga nggak begitu bagus, akhirnya pas papasan dengan mobil yang lain itu posisi ban depan kiri itu sempat gantung, dan tiba-tiba ada benjolan agak tinggi sehingga support shocknya itu jebol. Tapi waktu itu saya belum kerasa, dan pada akhir kerasanya itu ketika jalan double itu naik, baru saya kerasanya di situ. Mobil kok suaranya aneh, gluduk, parah banget. Nah, dari situ pas ketika di tengah-tengah tuh masih kerasa gluduk, akhirnya tetap saya tekatin jalan sampai di atas, di titik yang teratas. Kebetulan di situ juga rame dan sekitar ada penduduk maupun bengkel motor. Tapi kebetulan ya cuman bengkel motor juga sudah tutup. Saya cek dulu, saya buka pintu mobil, kemudian saya cek ini mobil kenapa. Ban kiri itu saya tendang, saya cek, saya tengok kanan kiri itu nggak masalah. Tapi ketika saya buka kap, ternyata itu tuh support shocknya yang di atas itu jebol. Nah, jebol itu saya juga bingung. Waduh, ini kalau saya terusin dengan kondisi seperti ini dan medan yang cukup berat, kalau itu nanti lepas, shocknya turun, pasti mobil ini nggak bisa jalan lagi. Makanya akhirnya saya berinisiatif tanya dari teman-teman komunitas, ini baiknya seperti apa. Nah, caranya didongkrak, pakai 2 dongkrak, kemudian shocknya itu ditarik ke atas, kemudian dikasih ring. Tapi perjuangan mau ke situ juga awalnya mau narik shocknya itu juga sulit, karena masih ada base yang melapisi karet itu nggak bisa naik, sehingga pas deket situ ada bengkel motor. Alhamdulillah juga bengkel motor itu kunci-kuncinya juga sudah komplit, jadi pakai kunci 17 sama pakai kunci L itu bisa terpecahkan. Kalau nggak ada itu, saya nggak tahu mau gimana lagi, dan nggak bisa jalan ke melakukan perjalanan selanjutnya sampai ke Cilacap. Dan akhirnya pada minta bantuan teman bengkel yang ada di situ untuk dibongkar. Oh, ini caranya, shocknya ditarik ke atas, terus kita kasih ring yang gede. Saya tanya ring di sana pun ring yang gede nggak ada, Mas. Ya sudah, akhirnya karena di sana ada bengkel, cari barang bekas yang sekiranya bisa untuk menutup shocknya itu sampai di atas, sehingga tidak bisa turun ke bawah. Akhirnya pakai bekas kampas rem. Kampas rem kan lubangnya juga gede, sekitar 17-an, sehingga bisa mapan di kunci shock yang di atas. Nah, akhirnya kejadian waktu itu pukul 7 sore. Saya kerjain, saya tanya-tanya dulu saya teman komunitas, terus kemudian tanya bengkel di sekitar, juga pada nggak sanggup. Akhirnya ya sudah dikerjain sendiri sama dibantu dengan orang bengkel motor tersebut. Itu dikerjain, selesai sekitar jam 9. Nah, apa sih hal yang dipetik dari kejadian ini? Jadi ketika teman-teman berjalan di kondisi jalan yang berlubang, alangkah baiknya pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah ngebut, dan perhatikan jalan dengan kondisi yang lebih teliti lagi agar kita tidak terjebak di lubang yang terlalu dalam, sehingga sampai menyebabkan shock maupun hal-hal yang lain yang tidak diinginkan oleh kita.
Jadi tetap waspada, cek kendaraan dulu sebelum kita bepergian, karena kita nggak tahu kejadian di jalan tuh mau seperti apa, jalan di depan juga seperti apa, kita juga nggak tahu. Tapi alangkah baiknya sebelum kita bepergian, cek dulu kondisi mobil yang akan kita naikin. Itu aja sih dari saya, dan akhirnya sampai di Cilacap jam 11-an, kurang lebih jam 11-an. Kemudian hari berikutnya cari support shocknya pun di kota Cilacap ini cukup sulit, karena beberapa bengkel ready-nya cuma dari barang Toyota maupun barang Mitsubishi. Untuk Honda itu rada susah. Kebetulan juga punya teman-teman komunitas Stream di Cilacap, sehingga saya kontak bengkel yang ada spare part untuk Honda Stream di mana. Oh, dikasih tahu, kemudian saya samperin, dapatlah harga sekitar 200.000. Sekitar 200.000 saya pasang, langsung jadi deh. Jujur waktu awal itu kondisi support shocknya memang sempat setahun yang lalu itu saya ganti, dan saya cek yang sebelah kanan itu juga masih utuh, tidak kenapa-napa, karena mungkin waktu itu lubangnya mungkin cukup dalam dan keras, sehingga hal itu menyebabkan pecah. Itu aja sih sharing saya kali ini. Semoga video ini pun dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan tetap waspada dan selalu cek kendaraan Anda ketika Anda mau berpergian. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like maupun subscribe. Terima kasih.